Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat dan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat ajaran beliaulah kita sampai di sini, titik terangnya bisa berkumpul di sini walaupun berempat ya. Semoga kita berempat ini merasakan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Teman-temanku dan saudaraku yang dirahmati Allah, video ini saya sengaja diadakan di YouTube karena adanya wabah yang sekarang kita tidak bisa mengadakan kajian-kajian seperti banyak orang karena 4 orang sekarang mungkin semuanya keadaan sehat. Semoga kita selalu berada di lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-temanku dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan mengadakan kajian dengan tema dan dengan judul temanya ada apa di balik musibah, yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Rahmat, dan kita juga ditemani oleh Kang Obay dan juga Kang Hendy. Semoga yang menonton video ini mendapatkan rahmat dan hidayahnya serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman jangan kemana-mana, saksikan terus dan tonton terus. Semoga teman-teman yang di rumah dan saudara-saudaraku yang di rumah bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang dikasih oleh Bapak Ustadz Rahmat. Selebihnya mungkin kita akan serahkan kepada Pak Ustadz Rahmat yang akan memberikan materi-materi dan isinya. Kami persilakan Pak Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan ke dalam materi pengajian kita, mari kita bersama-sama untuk bersyahadat dan bersolawat atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena siapa tahu selama ini kita punya iktikad yang tidak islami, punya ucapan yang tidak islami, punya perbuatan yang tidak islami. Kalau memang iktikad kita, perbuatan kita tidak islami, ucapan kita tidak islami, berarti kita sudah menjadi orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Untuk kembali menjadi orang Islam, memperbaharui keislaman kita,
memperbaiki keislaman kita, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk itu mari kita bersama-sama bersyahadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan 3 kali membaca syahadat, 3 kali membaca sholawat, kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat pertama dengan salamnya, wassalam pertama, kita memohon perlindungan sejak kita lahir sampai kita meninggal masuk liang kubur, kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalam yang kedua, selama di alam barzah kita menunggu semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalimnya yang ketiga, mudah-mudahan ketika kita ada di alam mahsyar nanti, ketika kiamat sedang dahsyat-dahsyatnya kiamat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kita baca syahadat kemudian ditambah sholawat, itu sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan pengajian yang selanjutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Kata Nabi, biasakan kamu selalu duduk bersama ulama. Ini ahli ilmu. Ail amilina, artinya ulama itu orang-orang yang selalu beramal dengan ilmunya. Jadi punya ilmu diamalkan, ini ulama. Wastima'i kalamil hukama, selanjutnya mendengarkan ucapan-ucapan para hukama. Al-alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang tahu kepada datnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sulit orang sekarang mencari yang begini. Ulama yang beramal, hukama yang tahu kepada dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ngomong mah banyak ya, yang ngomong mah pokoknya pinter ngomong sekarang mah, kadang-kadang orang nggak tahu ulama aja. Wong ulama ini kiai gitu kan. Jadi ulama itu yang mengamalkan ilmunya. Kemudian kita harus banyak mendengarkan ucapan-ucapan hukama, yaitu orang yang tahu kepada dat Allah Subhanahu wa ta'ala.
al-musibina fi aqwalihim wa a'malihim, yang selalu benar, yang berusaha untuk benar dalam ucapan dan dalam perbuatan. Ini hukama yang tahu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu duduk bersama alim ulama, sering mendengarkan ucapan-ucapan para hukama? Fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayyit bin nuril hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati kita yang sudah mati bin nuril hikmah, dengan cahayanya hikmah. Hikmah itu ilmin nafi'i, dikatakan hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita berkumpul dengan ulama, kemudian kita mendengarkan ucapan-ucapannya, kita bisa menerima dan mendapat hidayah, itu berarti hikmah. Ada faedah, ada manfaat. Binuril hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardal mayyita bima'in matar, seperti dihidupkannya tanah yang tandus, gitu kan? Bima'il matar, dengan air hujan. Itu tanah yang tandus, yang kering kan? Begitu turun hujan, rumput-rumputnya tumbuh hijau ranau, gitu kan? Nah, sama dengan hati manusia. Ketika sudah mengering, tandus, ini harus disiram. Ya itu tadi, harus sering bersama, duduk bersama dengan para ulama, harus sering mendengarkan ucapan-ucapan para hukama itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita selalu mendapatkan hidayah, hati selalu terang, gitu kan? Selalu, namanya sekarang cooling down, gitu kan? Cooling down. Hati tenang, kepala dingin, gitu kan? Apalagi sekarang lagi musim apa nih sekarang nih? Musim lockdown apa? Iya, musim lockdown ya. Dibatasi pergaulan, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai tegang kan? Selama di rumah kita harus tenang, gitu. Harusnya begitu. Sampai di sini ada masalah, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada dilanjut. Iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yapiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakal datang satu zaman kepada umatku. Pada zaman itu yapiruna minal ulama, orang-orang semuanya melarikan diri, menjauh dari ulama. Wal fuqaha, dan fuqaha ahli fikih, lari dari ulama. Jadi ada pengajian, sudah nggak mau hadir, itu lari sebenarnya. Tidak mau ngaji, anak-anak sudah jenuh dengan pengajian, orang tua sudah bosan dengan pengajian, gitu kan? Sehingga masjid kosong. Kemudian alim ulamanya ya bisa dikatakan nganggur, sia-sia, gitu kan? Ada ulama tidak didengarkan ucapannya, ada masjid kosong tidak dipakai beribadah. Itu saya di zaman. Kalau sudah begitu, kalau sudah terjadi begitu, umat ini lari dari ulama, menjauh dari ulama dan fuqaha, maka fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin, Allah akan menurunkan 3 balai. Ini 3 balai bakal turun. Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, akan dihilangkan oleh Allah keberkahan dari pekerjaannya. Ini kerja dapat capeknya doang, gitu kan? Keberkahan dari kerja ini nggak ada. Karena apa? Tidak ada tujuan. Kerja itu sebenarnya kita mau apa? Mau sekedar punya duit, mau sekedar punya rumah, mau sekedar makan enak, gitu kan? Tujuan jangka panjangnya apa kerja itu? Membekali diri untuk beribadah kepada Allah, membekali diri. Karena selama ini kita merasa tenang ketika punya duit. Ibadah merasa tenang ketika punya duit.
Ketika tidak punya duit kita gelisah gitu kan. Makanya gunakan pekerjaan kita sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Yang kedua, kita akan dikuasai oleh para penguasa yang jahat, yang dolim. Kalau kita sudah menjauhi ulama dan fuqaha, akan diturunkan oleh Allah, kita akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang jahat. Ini yang dikhawatirkan kan? Kalau pemimpin jahat nanti rakyat gimana? Menderita nggak? Menderita. Terus kalau pemimpin jahat kita mau mengadu sama siapa? Ketika ada masalah, kan kepada pemimpin. Ya? Sementara pemimpinnya jahat, kita mau mengadu sama siapa? Susah kan? Mengadu kepada alim ulama, mau ngomong, mau curhat kepada ulama, kita sudah jauh, sudah enggak senang sama ulama, dipimpin oleh pemimpin yang jahat, mau curhat kepada siapa? Sementara orang enggak kenal sama Allah. Berat kan? Orang yang menjauhi ulama itu orang yang enggak kenal sama Allah. Karena yang menerangkan tentang agama ya alim ulama kan. Berarti sudah keras hatinya kan, sudah gelap, tidak tahu hidup ini siapa yang menghidupkan, mati siapa yang mematikan gitu kan. Tidak tahu. Penguasa yang jahat. Wa thalithatu yahrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga yang lebih parah lagi, kita akan mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau kita meninggal tidak membawa iman, berarti kita tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat kan? Itu tiketnya. Tiketnya masuk ke alam sana. Kalau tidak membawa iman, kira-kira kita masuk ke mana nih? Hah? Kira-kira masuk surga apa neraka? Sudah jelas kan? Sudah jelas. Karena apa? Tidak punya penolong. Ketika kita punya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Sudah jelas kan ikrar kita? Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kepada pencipta kita bersyahadat, mengaku. Kepada Rasul sebagai penolong kita mengaku. Ada tempat mengadu. Ada capnya ini, ada syahadatnya ini, kan nggak harus memisahkan. Makanya di dalam surat Yasin, salamun qala min rabbir rahim wamtajul yaum ayyuhal mujrimun, gitu kan. Wamtajul yaum ayyuhal mujrimun, berpisah sekarang, hei orang-orang yang berdosa. Nanti misah sendiri, kayak minyak sama air, nggak usah dipilih, kamu sana, kamu ke sana, orang musyrik, orang beriman di sini, enggak, misah sendiri. Karena mana? Masih ada tandanya. Orang yang punya syahadat ada tandanya, gitu kan. Orang yang sering sujud ada tandanya. Ya. Iya, ada stempel. Ada syahadat ini di dalamnya. Wah, umat saya ini. Ayo ditolong. Sekalipun kita tenggelam di dalam neraka, ya mudah-mudahan diangkat kan. Ada stempelnya. Wah, ada syahadat ini. Udah angkat. Itu. Ya mudah-mudahan sekalipun kita tidak terlalu sering gitu kan bersama-sama ulama, tapi ada sesekali gitu kan berkumpul dengan alim ulama, atau kita mendengarkan nasihat-nasihat ulama, mengenal, mudah-mudahan itu jadi wasilah untuk kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Ustaz, mungkin ada pertanyaan. Mungkin sebelumnya saya mau nyapa dulu teman-teman yang di rumah yang mungkin lagi menyaksikan, teman-teman yang dirahmati Allah, yang
kemana-mana dan saksikan terus dan tonton terus dan jangan kemana-mana. Apa yang selanjutnya Ustadz Rahmat yang sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya. Mungkin salah satu ini Ustadz Rahmat ini adalah salah satu guru saya ya. Guru ngaji saya dari kecil sampai hingga sekarang. Mungkin itu aja. Mungkin Pak Ustadz ada pertanyaan dari saya. Ketika kita pernah bencana ya Ustadz, seperti adanya bencana corona sekarang ya. Nah, terus hati kita terbuka. Tadinya kita tuh orangnya tidak bergaul sama alim ulama ya, sering mabok-mabokan itulah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengasih hidayah, mengasih bencana berupa virus corona, hati kita jadi sadar gitu kan. Jadi mengingat Allah. Terus ketika kita udah ingat sama Allah, kan selebihnya kita berdoa minta ampun kepada Allah, membaca syahadat, kemudiannya misalkan kena corona gitu, terus sama Allah Subhanahu wa taala enggak lama kemudian dipanggil nyawanya, itu gimana Pak? Apakah orang tersebut akan diampuni segala dosa-dosanya, di kesalahannya di dunia, atau gimana Pak? Awalnya orang tersebut itu misalkan orang yang enggak benar, sering mabok-mabokan, judi kayak gitu. Tapi ketika mendapat musibah, kemudian ingat sama Allah, kemudian tobat gitu kan. Tobat. Itu gimana Pak? Di dalam surat An-Nasr apa? Idza jaa nasrullah gitu ya. Innallaha kana tawwaba gitu kan. Bahwa Allah itu selalu menerima tobat dari hamba-hambanya. Jadi sekalipun memang ketika kita disadarkan dalam keadaan kena musibah, tapi hati kita sudah ada keinginan untuk kembali, mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun belum beramal kan. Ya justru makanya kita dikatakan orang yang meninggal ketika mengatakan syahadat itu dikatakan ada harapan untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mungkin pada waktu dulu dia dari dewasa sampai dia meninggal tidak beramal bagus. Ini modalnya syahadat ini. Supaya dapat angkatan ini, dapat pengangkatan ini. Kalau nggak punya syahadat berarti nggak ada iman sama sekali kan? Makanya syahadat itu harus syahadat dan syahadat dan syahadat. Kita bertobat, tidak beramal. Ini yang jadi masalah. Justru ketika kita tobat itu harusnya mengamalkan gitu kan. Ketika kembali kepada Allah, mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mau tobat. Justru yang dikatakan terlambat ketika dia sudah tobat, nyawanya sudah ditenggorokan. Seperti siapa? Raja Fir'aun kan? Dia mengakui bahwa Musa adalah Nabiullah gitu kan. Aku percaya Musa Nabiullah. Tapi terlambat pengakuannya. Karena apa? Nyawanya sudah ditenggorokan. Tobat seseorang akan diterima oleh Allah selama nyawanya belum sampai ditenggorokan. Justru itu makanya kita harus memperbaiki iman itu begitu. Jangan sampai terlambat kita mau tobat sementara nyawa sudah ditenggorokan, terlambat kalau begitu. Ya justru ketika sekarang kita kena musibah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, ya kembali kepada Allah. Jangan sampai ketika kita kena musibah ingat kepada Allah, sudah sehat kita lupa lagi, kupur lagi namanya gitu kan. Kupur lagi. Ya justru
diberikan musibah seperti ini itu tidak sia-sia sebenarnya, tetapi untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Ingat enggak nih, gitu kan? Ingat enggak diberi seperti ini? Diberi kebaikan dan diberi keburukan itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agus sekarang diberi kebaikan, ingat enggak sama Allah? Ingat, bagus. Dikasih musibah, ingat sama Allah, bagus. Justru itu yang diinginkan oleh Allah. Diberi keburukan, ingat kepada Allah. Diberi kebaikan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Bisa dilanjut? Cukup? Puas nggak? Cukup? Alhamdulillah puas. Ya. Ada yang lain? Pak Abai, gimana? Ada? Waalaikumsalam. Ya. COVID-19. Nah, apakah musibah ini benar-benar si virus corona itu benar-benar diutus sama Allah untuk mengingatkan kepada umat tentang dunia ini, atau memang benar-benar dengan adanya itu sendiri tanpa ada yang menyuruh atau bagaimana mengingatkan ini ibadah pada sederhana. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan azab tanpa sebab. Untuk menyiksa orang itu tidak ujug-ujug. Misalkan Agus oleh Allah ujug-ujug disiksa gitu kan, itu tidak. Kullu syai'in sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Fa'atba'a sababa, Allah mengikuti sebab. Ini corona ini datangnya dari mana sebabnya ini? Tidak ujug-ujug. Ada sebab, ada proses biar orang itu tahu. Ada sebab akibat laku itu kan. Hukum kausalitas itu kan berlaku. Kullu syai'in sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Corona ini tidak ujug-ujug datangnya. Ada sebab. Tinggal kita mencari sebabnya dari mana. Kalau sudah ketahuan sebabnya, ya tinggalkan. Ini kan masalah keburukan kan. Bahayanya luar biasa, jadi penyakit. Kalau sudah ketahuan, kalau memang dalam berita benar ini dari makanan-makanan yang haram, tinggalkan. Bahaya kan? Tinggalkan. Apalagi sekarang musimnya kalau di luar negeri kan ada restoran-restoran mentah kan? Iya, aneh kan? Daging mentah. Cuma diolesin sama sambal doang itu kan, dimakan. Ah, iya. Tidak dimasak dengan api. Itu dicari penyebabnya. Harus dicari. Apa penyebabnya? Untuk apa? Supaya jadi ilmu pengetahuan. Jangan sampai ini terjadi di masa yang akan datang. Tidak ujug-ujug. Allah enggak seperti itu. Kullu syai'in sababa. Setiap segala sesuatu ada sebabnya. Fa'atba'a sabab, Allah mengikuti sebabnya. Tidak ujug-ujug. Bagaimana? Puas? Bye-bye. Iya. Dilanjut bisa? Dilanjut? Iya. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhala al-qabr bila jadin min amali sholih faka annama raqibal bahra bila sapinatin. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa orangnya masuk ke dalam kubur tanpa bekal, apa yang menjadi bekal di dalam kubur? Min amali sholih, dari perbuatan-perbuatan yang baik. Itu bekal alam kubur. Amal perbuatan yang soleh, amal perbuatan yang baik, itu adalah bekal untuk masuk dalam kubur. Makanya kita harus selalu berbuat yang baik-baik ini.
Faka'annama raqibal bahra bila sapinatin, kalau sudah masuk ke dalam kubur tanpa amal soleh, berarti kita mengarungi lautan tanpa perahu. Ngojay kan? Pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Pasti menderita maksudnya gitu kan? Payagriku gorkon la khalasa lahu, tidak akan ada yang menolong illa biman yang kiduhu, kecuali ada orang yang menolongnya. Berarti ada perbuatan baik kan? Saya pernah berbuat baik ke sana gitu kan? Ada perbuatan baik. Kang, lagi apa? Aduh, saya lagi tenggelam, tolong gitu kan? Coba lamun orang tidak pernah berbuat baik, siapa yang nolong? Nggak bakalan ada. Kama qala sallallahu alaihi wasallam mal maitu fi qabrihi illa kal gharikil mughayth, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mayit di dalam kuburnya itu bagaikan orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Makanya kan kita sering berdoa kan, doa untuk orang-orang yang meninggal, mudah-mudahan diangkat itu kan dari siksaannya, diringankan dari azabnya. Itu mereka. Ayat talib li ayugosa. Jadi mayit di dalam kubur itu selalu menuntut, menginginkan ada yang mendoakan, ada yang mengangkat dari azabnya. Disangkanya enak masuk alam kubur. Enak itu bagi mereka yang bekalnya cukup gitu kan. Ya, sekarang kita dibatasi pergaulan sekarang nih, di lockdown gitu kan. Bekalnya nggak ada, emang enak. Lapar. Sekarang masuk alam kubur, bekalnya nggak ada, emang nggak susah. Nunggu terus ngirim doa. Ya iya, yang ngirim doa nggak ada, nggak pernah berbuat baik sama orang gitu kan. Sama. Sekarang kita di lockdown, nggak dikasih bekalnya, emang nggak susah. Makanan nggak ada. Coba kalau punya bekal sendiri, nggak dikirimin juga enak. Ada saya mah, nggak usah nunggu dikirimin. Gitu kan? Ya udah siapin. Coba yang tidak punya, aduh siapa yang ngirim ini? Penyiksaan kan? Penyiksaan. Saya nyari nggak bisa, tidak boleh dibatasi. Dikirimin nggak ada, nambah susah. Yang selanjutnya, An Hamid Al-Laqabi rahimallahu ta'ala anahu atahu rajulun faqala lahu awsani. Kata Hamid Al-Laqabi rahimallah, ada laki-laki datang kepadanya. Kata laki-laki ini, awsani, coba kasih aku wasiat. Jadi kalau kita memang datang ke kiai, ke ulama, itu jangan minta jampe-jampe. Apalagi minta wiridan, sementara baca wiridan nggak mau, gitu kan? Kita mintanya wasiat aja, kiai tolong minta wasiat, gitu kan? Minta wasiat. Faqala ij'al lidini kagilapan kagilapil mushaf. Kata Hamid Al-Laqabi, begini aja, jadikan agamamu seperti pelindung mushaf. Jilid mushaf, kantong mushaf, Quran, pelindung. Agama itu jadikan sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Ini mara bahaya ini kan akibat pelanggaran kan? Corona ini akibat pelanggaran. Karena orang-orang yang tidak beragama, hidupnya tidak sehat, tidak mengikuti ajaran agama. Qila lahum magilapuddin, ditanya ini Hamid Al-Laqabi, apa sih yang namanya sarung agama itu? Qala lahu gilapuddin tarkul kalam. Dijawab oleh Hamid Al-Laqabi, yang dikatakan sarungnya agama itu tarkul alam ila malabudda minhu, yaitu meninggalkan jangan banyak berbicara, ila malabudda minhu, kecuali yang tidak boleh tidak harus diomongin. Nah seperti ini kan sekarang lagi dibatasi kan,
Jangan bergaul terlalu keluar, udah di rumah saja kan. Kalau memang tidak terlalu penting, udah diam di rumah saja. Apalagi sekarang ngomong enak, tinggal halo gitu kan, nggak usah ditemui. Jadi urusan agama jangan terlalu banyak bicara, banyaknya beramal, bekerja gitu kan. Agama itu banyak bekerja, sedikit bicara, banyak bekerja, itu agama. Dikatakan tidak boleh tidak itu yaitu malaya sulul maksud min umuri dunya illa bihi. Tidak akan berhasil maksud kita tentang urusan dunia illa bihi, kecuali harus dengan berbicara, menuntut ilmu. Itu kan tidak boleh tidak, harus berbicara kan, harus berhadapan dengan gurunya. Tapi kalau sekarang kan teknologi lebih enak kan, tinggal nanya aja, Pak Guru. Gurunya di rumah, muridnya di rumah, tapi masih bisa belajar kan? Ada teknologinya sekarang, sudah enak. Mungkin ke depan mah nanti cuma daftar aja ke sekolah, muridnya di rumah masing-masing. Jadi kumpul lagi nanti samen kumpul, gitu kan? Kenaikan kelas, bagi rapor. 1 tahun kita di rumah terus, gurunya di rumah, muridnya di rumah, nanti ke depan kayaknya, gitu kan? Kemungkinan. Sudah enak teknologinya sekarang, udah digital terus. Jadi yang tidak bisa tidak, memang harus ada pembicaraan gitu, baru ngomong. Qala Sulaiman alaihi salam, idza kana al-kalam min fiddatin kana sukut min dahabin. Ini kan yang dikatakan. Kata Sulaiman alaihissalam, ketika ucapan itu bernilai perak, maka diam bernilai emas. Gitu kan? Ada kan peribahasa? Diam itu emas, ngomong itu nilainya perak. Wal mana idza kana al-kalam fil khair kal fiddah husnan kana sukut anis syari kadahab bil hasan, gitu kan. Pengertiannya bahwa ketika ucapan di dalam kebaikan kal fiddah seperti perak dalam baiknya, maka diam dari keburukan itu bernilai emas dalam baiknya. Diam dalam keburukan, jangan berbuat keburukan, maksudnya gitu. Jangan berbuat keburukan. Wasakit fil haqi kanatik fil batil. Orang yang diam terhadap kebaikan itu bagaikan orang yang berbicara terhadap keburukan. Asakit fil haqi kanatik fil batil. Orang yang apatis, yang diam saja terhadap kebaikan, itu bagaikan orang yang berbicara tentang keburukan. Ini waktu sholat adzan, Allahu Akbar, tapi ngarariung gitu kan. Itu seolah-olah berbicara tentang keburukan, mencontohkan tentang keburukan. Seharusnya kan segera gitu kan. Wah, udah ada panggilan dari Allah ini. Makanya jangan diam saja. Ketika adzan sudah dikumandangkan, segera bergegas untuk datang ke masjid untuk sholat, untuk ibadah. Orang yang diam terhadap kebaikan sama dengan berbicara tentang keburukan. Seolah mempublikasikan keburukan gitu kan. Keburukan dipublikasikan. Ini kerjaan kita sih sebenarnya. Adan mah adan gitu kan. Nyawa HP mah terus apa penting kan. Tempo subuh adan sararees. Kelakuan saya tuh tepan, kelakuan orang. Zaman-zaman anak muda sekarang. Ya iya, bukan kelakuan batur. Wa tarku dunya minal amtiat ila ma la budda minhu. Yang kedua, meninggalkan dunia minal amtiat, dari benda-bendanya, ila ma la budda minhu, kecuali yang memang tidak boleh tidak, harus ada. Sekarang karena mau dibatasi pergaulannya kan, dibatasi.
Tidak boleh tidak harus ada bekalnya kan? Mesti ngomong ke pemerintah, oke, saya diam di rumah, siapkan makannya, minumnya, itu kan? Siap. Berarti kan tidak boleh tidak, itu harus kan? Diam di rumah itu kita mau apa? Kita dapatnya harian, Pak. Berarti saya harus dikasih bekalnya. Bagi mereka yang sudah punya ya mungkin bisa-bisa saja, tenang-tenang saja bagi saya gitu kan. Wa huwa malata sulul hajat illa bihi, dikatakan malabuda itu perkara yang tidak akan berhasil kebutuhan illa bihi, kecuali memang harus ada dunianya, ada duitnya. Tidak akan berhasil nih lockdown gitu kan. Kalau tidak ada bekalnya pasti keluar. Jalan ditutup. Apalagi sekalipun alatnya tegas juga, namanya kebutuhannya nggak dipenuhi pasti banyak yang keluar. Wa tarku mukhalatatin nasi illa ma labudda minhu, ini yang paling penting. Meninggalkan jangan bercampur dengan manusia illa ma labudda minhu, ini berhubungan sekali dengan yang lagi corona sekarang kan. Meninggalkan percampuran dengan manusia illa ma labudda minhu, jangan terlalu banyak berkumpul ngariung, kecuali memang tidak boleh tidak harus ada riungan. Berarti penting sekali, gitu kan? Iya, ini cocok sekali dengan masa sekarang ini. Kamu jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Udah di rumah saja, nonton TV, nih bekalnya gitu kan, sama keluarga aja. Cocok ini dengan masa sekarang ini. Wa tarkul mukhalatatin nasi illa ma labudda minhu, meninggalkan jangan bercampur gaul dengan manusia, kecuali yang tidak boleh tidak harus bergaul. Kalau tidak penting-penting banget jangan keluar rumah. Biar segera masalah corona ini selesai gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, bisa diperdengarkan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Kemudian mendapatkan ampunan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, ada pertanyaan dari saya. Sebelum ditutup saya ingin bertanya dulu. Ya, silakan. Sebelumnya kan sekarang mau mendekati bulan suci Ramadan ya Ustaz ya. Nah, bagi yang masih bekerja itu kan ada yang disip kerjanya atau ada yang tidak disip. Bagi yang disip mungkin kan kerja malam itu Ustaz ya. Mungkin sahur malam. Nah, berarti keesokan harinya dia puasa tapi kan tidak bisa menahan rasa ngantuk. Mungkin dia tidur sampai jam 12 azan zuhur bangun, mungkin masih ngantuk. Udah azan zuhur itu tidur lagi, asalnya azan asar bangun, mungkin sampai situ udah. Apakah itu puasanya mendapatkan pahala seperti biasanya yang lainnya? Iya. Tetap dapat pahala. Tidurnya orang puasa dapat pahala. Alhamdulillah, tidurnya orang puasa itu dapat pahala. Apalagi kita orang kerja kan, capek kan. Habis pulang kerja kita langsung tidur, duhur bangun sholat duhur, tidur lagi, asar bangun lagi, tidur lagi sampai adzan maghrib gitu kan. Insya Allah mendapat pahala. Orang puasa tidurnya dapat pahala. Ya, itu. Yang mungkin waktu sudah malam ya Pak ya. Ya. Kita tutup aja kajian ini. Mungkin sebelum ditutup, mungkin yang di luar sana lagi berjuang menghadapi corona, atau lagi berjuang merasakan lagi sakit, dan dokter-dokter yang di Indonesia lagi berjuang menyembuhkan orang-orang yang lagi sakit. Mari kita doakan supaya bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk
Untuk doanya saya serahkan untuk dipimpin oleh Pak Ustadz Rahmat. Pak Ustadz, silakan pimpin doanya. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمهن والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih buat teman-temanku dan saudara-saudaraku sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin kajian ini akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.